Pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan simak kembali pernyataan Dita Aditya yang mengaku menjadi korban penganiayaan dari anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu ketika mengunjungi LBH Apik. Di situ terlihat lagi apartemen saya, kedua kalinya saya dibawa putar, saya tidak diturunkan di situ, lalu saya bilang, gua mau pulang, gua capek badan, gua mau pulang. Udah, kok ini nggak turun, gua mau pulang. Diem lu. Lalu saya gebrak dashboard, gua cuma mau pulang. Karena saya dibawa muter lagi, melewati apartemen, gua cuma mau pulang, badan gua capek. Dia kok tidak, dan itu terjadi oleh kanan kirinya dua kali itu saya ingat. Lalu saya cuma bilang, saya histeris, kenapa saya ditonjok, kenapa gua ditonjok, ini sakit, kenapa gua ditonjok, gua cuma mau pulang, hubungin mana, gua mau nelfon temen gua. Lalu saya sambil begini, dia rebut HP saya, terus saya teriak lagi, sini HP gua balikin, ini gua beli HP pakai duit sendiri, balikin. Terus nggak ada, dia umpetin. Lalu refleks setir itu saya sorong ke kiri. Terus ini nih HP lu, dia baru begitu, karena memang mobil itu agak membelok ke kiri kan. Ini nih HP lu ini. Itu saya ingat di depan kantor BNN sekitaran Cawang itu. Ya, saya kembali lagi ke Pak Taufik. Pak Taufik, itu tadi pernyataan yang dikeluarkan oleh kader Partai Nasdem Dita Aditya ketika melapor ke LBH Apik. Nah, status atau posisi dari Partai Nasdem terhadap kasus ini seperti apa, Pak? Partai Nasdem, karena kalau memang dia ini adalah sebagai kadernya, pasti ada perhatian tertentu. Tidak mungkin dalam sebuah organisasi yang memang yang paling utama adalah saling melihat persoalannya, ya. Itu pasti. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Yunimat tadi, menurut saya kita tidak ada pretensi kemudian melihat itu adalah secara parsial. Kalau mau melihat secara utuh, bagaimana melihatnya, Pak, sebenarnya kasus ini? Kita serahkan kepada kedua pihak saja. Artinya bagaimana baiknya kedua pihak nih. Apakah Pak Masinton dan Dita akan menyelesaikan persoalan ini adalah sebagai anggota DPR dan kemudian sebagai staf administrasinya, bukan staf ahli ya. Kita serahkan saja, atau mungkin Dita tidak mau menerima, itu adalah persoalan lain. Oke, jadi kalau ternyata Dita tidak mau menyelesaikan ini dengan cara kekeluargaan, tetapi kan saya dengar kan tetap mau menempuh jalur hukum, itu adalah persoalan Dita. Dan saya kan seperti tadi disebutkan dia sudah datang ke LBH Apik ya. Ya. Jadi itu adalah menurut saya dari situ kelihatan bahwasanya persoalan itu sudah terlepas dari persoalan partai Nasdem. Jadi itu adalah menempuh jalur lain dengan meminta bantuan lembaga lain, bukan dari Nasdem. Oke. Nah, seperti itu. Kalau saya lihat itu tadi. Oke. Ya. Jadi kalau mau maju atau tidak mau dilanjutkan, memang benar-benar Partai Nasdem menyerahkan kepada Dita, terserah akan mau dilanjutkan seperti apa begitu? Kami serahkan, kami membantu dia adalah sebagai personal. Anggota-anggota barangkali akan mendukungnya secara personal. Jadi kalau dia ingin misalnya melanjutkan, mungkin juga akan didukung. Kalau ingin menyelesaikan persoalan ini adalah melalui jalur kekeluargaan dari lain, mungkin juga akan didukung oleh Partai Nasdem. Jadi itulah dukungan untuk membesarkan hatinya sebagai teman. Ya. Oke. Kalau ternyata dia nanti akan kembali lagi ke Partai Nasdem untuk minta bantuan, misalkan untuk melaporkan Masinton ke MKD misalnya.
Kalau itu sebetulnya bisa kalau ke MKD itu adalah melaporkan bukan atas nama institusi, atas nama personal. Oke. Jadi kalau misalnya Dita itu datang melaporkan itu sudah sah sebagai anggota masyarakat. Dia tidak perlu misalnya itu adalah atas nama partai, tidak perlu, atas nama fraksi tidak perlu, atas nama institusi apapun tidak perlu. Tetapi kalau misalnya di sana di dalam perjalanan ke sana itu barangkali dia melihat saya minta tolong saya didampingi, itu barangkali bisa saja terjadi. Oke. Nah, itu bukan berarti kemudian itu adalah persoalan partai sekali lagi ya. Oke. Jadi kalau saya melihatnya ada kehati-hatian dari Partai Nasdem tidak ingin juga terlalu masuk ke dalam kasus ini sehingga kemudian dipersepsikan seperti seolah-olah membela Dita tetapi untuk menyerang Masinton, begitu ya Pak? Maksud saya begini, marilah persoalan ini kita dudukkan secara proporsional, ya kan? Ini maka selesaikan secara proporsional. Kalau hak-hak itu warga negara itu tentunya akan dilindungi oleh negara, maka dia itu harus melakukan aksinya sendiri. Menurut saya seperti itu. Jadi bukan persoalan harus kita bantu dan sebagainya, kemudian persoalannya menjadi lebih kemudian isunya lebih penekanannya pada dibantu oleh partai. Padahal substansinya dia adalah bisa menyelesaikan persoalannya itu sendiri karena negara itu adalah membela hak-hak seorang warga negaranya. Oke. Jadi bukan di situ persoalannya. Maksud saya ingin menepis jangan sampai kemudian yang lebih besar persoalannya pada isu adalah membantu. Bukan pada substansi, itu saja saya ingin beritahukan. Oke. Baik, saya kembali lagi ke Pak Junimart. Pak Junimart, kasus ini kan sudah masuk ke Bareskrim Mabes Polri. Kemungkinan nanti akan ada pemanggilan-pemanggilan. Bila nanti kemudian akan ada pemanggilan kepada Masinton, apa yang akan dilakukan oleh partai? Iya, jadi begini, kita semua sudah tahu bahwa Pak Masinton sudah dilaporkan ke Bareskrim. Ya, sebagai warga negara yang taat asas, taat hukum, ya kita berharap Pak Masinton juga harus taat hukum. Nah, kalau ditanyakan tentang bagaimana sikap partai, ya partai tentu sikapnya itu kan pasif saja. Karena ini masalah pribadi di antara mereka, silakan saja. Ya, silakan saja diselesaikan antara Pak Masinton dengan Ibu Dita tersebut. Harapan saya, karena ini masalah pribadi, urusan pribadi, ya tidak perlu kita bicara pembuktian. Saya berharap ini bisa mereka selesaikan secara sendiri-sendiri saja. Itu harapan saya. Oke. Ya, tanpa melihat motif dari pelaporan, motif daripada perbuatan, ya selesaikanlah secara baik dan benar. Itu harapan saya begitu saja. Oke, baik. Kalau tapi sebenarnya kalau dari sisi aturan partai ADART, kalau memang terjadi peristiwa seperti ini, ada anggota yang terlibat penganiayaan terhadap kader partai lain, adakah sanksi yang akan diberikan partai? Ya ini kan masih harus dibuktikan. Kalau memang mesti dilanjutkan, tentu kita tunggu bagaimana pembuktiannya. Ini kan masih dugaan saja. Makanya saya tidak mau masuk ke substansi masalah. Kan begitu, ya kalau misalnya sudah terbukti, ya memang itu ada, kejadian tersebut ada dan nyata, tentu partai akan mengambil sikap. Kan begitu, ya tapi ini kan masih dugaan semua, kita tunggu saja lah. Makanya tadi saya harapkan, ya para pihak ini selesaikanlah secara pribadi, secara baik-baik, karena ini kan menyangkut masa depan kedua belah pihak. Oke. Kan begitu. Baik, ya? Dari MKD sendiri ada pernyataan dari salah satu wakil ketua MKD dari fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasko, yang mengatakan bahwa dalam minggu ini akan digelar rapat yang termasuk diantaranya akan menindaklanjuti kasus ini akan seperti apa, meskipun belum ada yang mengadukan. Akan seperti itu atau seperti apa Pak Junimart? Ya kebetulan kami besok rapim. Ya, besok kami rapim dan mungkin ditindaklanjuti dengan rapat internal anggota secara pleno. Ya, dan banyak masalah-masalah yang akan kami bicarakan besok dan mungkin saja termasuk mengenai isu menyangkut Pak Masinton. Ya, kami akan coba bicarakan besok. Ya, tentu kami juga di MKD tidak bisa terlalu tergopoh-gopoh untuk menyentuh masalah ini.
karena semua kan masih simpang siur. Ya saya berharap di MKD juga bisa mengambil sikap yang cerdas. Ya tidak perlu hingar-bingar, ya. Justru kita berharap di MKD itu bisa tanpa campur tangan dari MKD, masalah bisa selesai di antara para pihak. Saya kira begitu saja. Oke. Pak Junimart, ada statement yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan, tadi saya sudah mengkonfirmasi ke Pak Taufik, Pak Arief Wibowo yang menyatakan ada kesan politis dalam pelaporan Dita ke Bareskrim. Apa posisi partai terhadap dugaan bahwa ada unsur politis di dalam kasus ini, Pak? Kalau saya objektif menyikapi masalah ini masalah pribadi. Ini urusan pribadi. Ya kan, tetapi karena Pak Masinton seorang anggota DPR, ya dari fraksi PDI Perjuangan, ya orang selalu mengaitkan dengan politik. Ya saya berpikiran ini bukan masalah politik, ini menjadi urusan pribadi, ya selesaikanlah secara pribadi saja. Ya saya tidak mengatakan bahwa ini dipolitisasi, bahwa Partai Nasdem katanya sewaktu Pak Masinton raker dengan Pak Sagung menyebut nama para petinggi, ya kan? Ini kan jadi kemana-mana, ini bola jadi liar semua. Iya. Saya tidak mau terikut ke sana juga. Jadi saya hanya mau ini duduk di tengah, objekto menyikapi masalah ini, selesaikan secara baik. Ya kalau memang nanti ini masih lanjut sampai ke persidangan dan terbukti, tentu partai itu akan mengambil sikap. Oke. Gitu ya. Baik, kita break lagi sejenak Pak Junimart, pemirsa tetaplah bersama kami.